Halo kawan pemuda, kali ini kita akan mencoba untuk menguak akar permasalahan umat manusia sepanjang sejarah. Manusia telah mengukir begitu banyak peristiwa sepanjang kehadirannya mengisi semesta, mulai dari pembentukan masyarakat dan peradaban, agama dan kepercayaan, revolusi dan perubahan sosial, ilmu pengetahuan dan penemuan, perkembangan teknologi, kebudayaan dan kesenian, ekonomi dan perdagangan, dan masih banyak lainnya. Dengan memahami sejarah manusia, tentu dapat memberikan kita perspektif tentang bagaimana kita sampai ke titik ini dan membantu kita mempersiapkan diri untuk ke masa depan yang harusnya lebih baik. Dan dari semua capaian-capaian yang sangat kompleks itu, ada satu hal yang tak pernah hilang sepanjang sejarah, dan itu adalah masalah. Tentu kita dapati bahwa tidak ada satupun sejarah yang berhasil dicatat manusia bebas dari catatan hitam dan kelam, mulai dari masalah perang dan konflik, penindasan dan penjajahan, pemiskinan dan kesenjangan ekonomi, problem ekologi, perubahan iklim dan lingkungan, problem pendidikan yang menipu, problem politik kekuasaan, masalah ini, masalah itu, dan masalah-masalah lainnya. Namun, meski begitu, tidak serta-merta juga menandakan bahwa dunia sepenuhnya diisi oleh orang-orang zalim yang taunya hanya membuat kerusakan dan menumpahkan darah seperti yang disampaikan dalam kitab. Tetapi ada juga orang-orang baik yang tercerahkan yang mencoba untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya dan hendak menciptakan peradaban yang ideal. Bagaikan dua sisi koin, kejahatan dan kebaikan seolah tak pernah terpisahkan. Dan pertanyaan besarnya adalah, apa sebenarnya yang menyebabkan semua masalah itu terjadi? Apakah manusia tak punya daya dan kemampuan untuk mengentaskan masalah itu dari muka bumi? Ataukah penindasan, pembunuhan, pemiskinan, penjajahan, dan lain-lain adalah takdir Tuhan yang ditetapkan untuk menyiksa manusia di dunia? Atau tidak demikian? Selama ini, sadar atau tidak, yang inti dan hakiki dari manusia sejatinya adalah akal dan keberpikirannya. Itulah mengapa kita didefinisikan sebagai binatang yang berakal atau berpikir, yang seandainya bukan karena daya itu atau kemampuan akal itu, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Atau dengan kata lain, akal dan keberpikiranlah yang membuat kita terpahami sebagai manusia. Nah, di sisi lain, seperti yang Mahatma Gandhi katakan, manusia juga adalah apa yang ia pikirkan. Kenapa? Karena pikiran yang menentukan semua perkataan dan tindakan kita, yang dengannya kita ternilai. Dari situ kita bisa melihat bagaimana sentralitas akal sebagai penentu kehidupan dan takdir yang akan manusia jalani. Bahwa hanya akal yang baik dan tercerahkanlah yang dapat menghasilkan perkataan dan tindakan yang baik. Dan sebaliknya, akal yang buruk dan bodoh senantiasa akan menghasilkan kejahatan dan keburukan pula. Dalam hal yang lebih kolektif lagi, nasib suatu masyarakat atau peradabannya juga ditentukan dengan cara berpikir dominan yang dianut oleh masyarakatnya. Sehingga, kerancuan berpikir haruslah disadari sebagai problem utama masalah kemanusiaan dari awal sejarah manusia ditulis sampai dengan hari ini. Mari sejenak kita turun ke gelanggang pemikiran dan membuka diri untuk melihat lebih holistik tentang apa yang sebenarnya terjadi, tentang mengapa Kabil tega membunuh Habil saudaranya, tentang mengapa Hitler melakukan Holocaust, tentang mengapa Israel dengan kejam melakukan genosida di Palestina. Tahukah kawan-kawan bahwa horizon berpikir manusia telah melampaui luas semesta yang berhasil kaki kita jelajahi, di mana pikiran kita, pikiran manusia sampai mengimajinasikan realitas di luar materi, bahkan bisa melakukan pembacaan terhadap masa depan yang belum pernah kita jumpai. Namun, kecanggihan itu jugalah yang pada akhirnya memunculkan kemajemukan standar nilai di dalam masyarakat, yang tidak jarang dipertentangkan karena ketidakmampuan akal kita untuk menilai realitas sebagaimana adanya. Saya tidak sedang membenci kemajemukan, bahwa bisa jadi yang kita saksikan itu memang berbeda, tapi bukan bertentangan sehingga tidak harus diperlawankan.
Nah, di sini pendiskusian akan menjadi sedikit tegang dan sentimen karena pembacaan terhadap realitas itu dipegang teguh oleh masing-masing pemikirnya. Bahkan tak jarang orang saling membunuh untuk mempertahankannya. Pembacaan terhadap realitas ini saya istilahkan dengan kata paradigma. Sederhananya, paradigma itu bisa kita analogikan seperti kacamata, di mana saat kita menggunakan kacamata hijau dalam melihat realitas, maka kita akan melihat realitas itu seolah berwarna hijau. Begitupun saat kita melihat menggunakan kacamata merah, kuning, biru, ataupun hitam, maka kita pun akan melihat realitas seolah merah, kuning, biru, dan hitam. Tentu, ini dapat memberikan kita gambaran, namun bukanlah realitas yang sebagaimana adanya. Bahkan bisa kita katakan bahwa penglihatan itu hanyalah konsepsi semu atau bahkan palsu. Bukanlah realitas yang sesungguhnya. Beda ketika kita menggunakan kacamata bening, maka kita akan melihat realitas sebagaimana adanya. Bahwa di sana bukan hanya kuning, namun terdapat keberagaman warna yang sangat indah dan harmonis meski berbeda. Nah, menurut saya, masalah manusia sepanjang sejarah cenderung diakibatkan karena penggunaan paradigma yang sempit dan sektarian, sehingga melihat realitas itu hanya satu warna saja dan condong menjadikannya sebagai standar kebenaran yang mutlak, hingga saat menemukan orang dengan standar kebenaran yang berbeda, maka klaimnya adalah saya yang benar dan Anda pasti salah. Semisal, jika ada orang yang melihat bahwa sainslah standar kebenaran, maka cenderungnya selain sains, entah itu agama maupun budaya, ya tentu bukanlah kebenaran. Begitupun sebaliknya. Dan perdebatan seperti itu masih terjadi sampai sekarang. Dalam hal yang lebih spesifik, bahkan dalam dunia sains sekalipun, orang-orang tak jarang bertentangan. Di dalam dunia agama apalagi, bukan hanya yang berbeda agama, bahkan yang satu agama pun namun beda penafsiran cenderung menciptakan jurang konflik juga. Dan lagi-lagi semua itu karena perbedaan paradigma yang digunakan dalam menilai sesuatu. Namun saya juga tidak mengatakan bahwa semua penilaian itu pasti benar atau punya ruang kebenarannya masing-masing, karena dalam prinsip akal sebenarnya saat ada dua penilaian yang berkontradiksi, maka kesimpulannya itu ialah bisa satu yang benar dan satu yang salah, atau bisa juga malah kedua-duanya salah, tidak bisa kedua-duanya benar. Semisal saat kita mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya, dan ada yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Karena dua argumen atau penilaian ini berkontradiksi, maka tentu tidak bisa keduanya dibenarkan. Harus salah satu di antaranya yang benar atau kedua-duanya itu salah. Terkait pentingnya persoalan paradigma ini, sebenarnya saat kita mencoba melacak asal-muasal semua peristiwa kelam di masa lalu, saya bisa pastikan bahwa selalu ada kerancuan paradigma yang melatar belakanginya. Semisal, kalau kita bicara tentang peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh Nazi di Jerman yang dibawa kepemimpinan Hitler, salah satu hal yang menjadi alasan besarnya ialah doktrin ras Arya yang Hitler kampanyekan, bahwa mereka lah manusia-manusia pilihan, dan selain mereka, apalagi bangsa Samit, bangsa matahari terbit, itu bangsa rendahan. Sehingga mereka melihat ya bangsa-bangsa Samit itu tidak layak hidup di bumi. Karena itu saat mereka membunuh orang-orang Yahudi, ya mereka santai saja. Nah, peristiwa ini sangat dibenci oleh orang-orang Israel di kemudian hari. Namun kalau kita melihat apa yang mereka lakukan hari ini, sebenarnya mereka pun sama saja. Ada sebuah cerita tentang jenderal kawakan Israel yang namanya Moshe Dayan. Suatu kali saat dia melakukan operasi militer perluasan ekspansi wilayah di Palestina sekitar tahun 80-an, di dalam operasi itu dia menangkap seorang reporter yang ikut membantu orang Palestina di sana. Reporter itu juga orang Israel, tapi dia bukan dari suku Yehuda, dia dari suku Levi. Saat diinterogasi, Moshe bertanya, "Mengapa kau membantu orang Palestina? Bukankah kau ini orang Israel?"
Lalu si reporter ini itu menjawab, justru aku yang harusnya bertanya, mengapa engkau membunuh orang-orang Palestina? Bukankah dalam Ten Commandments, dalam kitab Torah, Tuhan melarang kita membunuh jiwa manusia? Nah, jawaban Moshe ini menunjukkan kecacatan cara berpikirnya. Moshe bilang, yang dimaksud dilarang dibunuh dalam Ten Commandments itu adalah orang-orang Yahudi. Selain Yahudi, tidak masalah. Artinya apa? Mereka melihat bahwa yang manusia itu hanya orang-orang Yahudi. Selain mereka, itu bukan manusia. Jadi kalau mereka membantai orang-orang di Palestina, itu bukan masalah. Dan itu juga alasan kalau kita lihat, mereka sama sekali tidak punya perasaan sedih dengan setiap tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Karena dari awal, paradigma mereka melihat orang-orang Palestina itu bukan manusia. Inilah mengapa kita perlu untuk memperbaiki paradigma masing-masing. Ini satu contoh kasus kecil saja, bahwa kita harus membuka diri atas pengetahuan baru dan menguatkan akal untuk melihat realitas yang sebagaimana adanya itu, yang berdasar kacamata bening itu, sehingga nantinya tindakan kita melahirkan peradaban, bukan kehancuran dan penindasan. Salam pemuda, pemuda bangkit.